tega. Saat warga Gayo Lues berjuang bangkit dari bencana, unggahan putri mantan PLT Sekda malah memicu kemarahan publik. Foto Pajero, belasan jerigen BBM, hingga gaya hidup mewah kini menjadi perbincangan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Nama Dea, yang disebut sebagai putri mantan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevi Rizal, mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah unggahan yang diduga berasal dari akun media sosialnya viral di berbagai platform. Perbincangan ini mencuat bukan semata karena kemewahan yang ditampilkan, tetapi juga karena waktunya dianggap kurang tepat. Saat sebagian masyarakat Gayo Lues, Aceh, masih berupaya bangkit dari dampak banjir bandang, publik justru dihadapkan pada unggahan yang memperlihatkan kendaraan mewah hingga puluhan jerigen berisi bahan bakar minyak. Awal mula viral berasal dari tangkapan layar yang dibagikan sejumlah akun media sosial. Salah satunya, akun X Bismillah You yang menuliskan narasi mengenai dugaan aksi flexing anak mantan PLT Sekda Gayo Lues. Tak butuh waktu lama, unggahan itu menyebar luas dan memancing ribuan komentar dari warganet. Salah satu foto yang paling banyak diperbincangkan memperlihatkan sebuah Mitsubishi Pajero terparkir di samping belasan jerigen berukuran sekitar 30 liter. Dalam unggahan yang beredar, Dea diduga menulis, "Papaku beli minyak 15 jerigen." Ia juga menambahkan kalimat, "Tak tahu mobil mana lagi yang akan dipenuhkannya." Kalimat sederhana itu justru memunculkan pertanyaan besar di tengah publik. Banyak yang bertanya-tanya, untuk apa 15 jerigen BBM tersebut? Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya pelanggaran hukum terkait unggahan maupun kepemilikan BBM tersebut. Di sisi lain, perhatian publik juga mengarah pada sosok Dea sendiri. Berdasarkan informasi yang beredar, ia merupakan mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani masa koas atau kepaniteraan klinik. Fakta itu membuat sebagian warganet menilai unggahan tersebut bertolak belakang dengan nilai empati yang identik dengan profesi tenaga kesehatan. Meski begitu, informasi mengenai usia, identitas lengkap, maupun perjalanan pendidikannya belum disampaikan secara resmi oleh yang bersangkutan. Kontroversi semakin melebar ketika tangkapan layar percakapan yang diduga berasal dari grup keluarga ikut beredar. Dalam percakapan itu, seseorang menanyakan mengapa sang ayah belum selesai rapat, lalu dijawab bahwa ia sedang mengurus korban bencana. Namun di sisi lain, beredar pula unggahan lain yang membahas perjalanan ke luar negeri hingga kendaraan. Kombinasi berbagai unggahan itulah yang kemudian memunculkan kesan kontras di mata sebagian masyarakat. Gelombang kritik semakin deras karena publik membandingkan unggahan tersebut dengan kondisi nyata di lapangan. Saat itu, sejumlah wilayah di Gayo Lues masih menghadapi proses pemulihan pasca banjir bandang, infrastruktur yang rusak, akses transportasi yang terganggu, hingga kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama. Karena itu, banyak warganet menilai unggahan bernuansa kemewahan terasa kurang peka terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat. Kasus ini juga kembali menghidupkan diskusi lama mengenai fenomena flexing di media sosial, khususnya yang melibatkan keluarga pejabat. Di era digital, unggahan yang awalnya bersifat pribadi dapat menyebar sangat cepat, bahkan ketika sebuah akun dikunci atau tidak lagi dapat diakses publik. Jejak digital berupa tangkapan layar tetap beredar luas dan menjadi bahan perbincangan. Tak sedikit pula warganet yang meminta adanya transparansi terkait sumber kekayaan keluarga pejabat. Belum ada pula pemeriksaan ataupun keputusan resmi dari aparat penegak hukum mengenai dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan pembelian BBM. Terlepas dari berbagai opini yang berkembang di media sosial, satu hal yang menjadi pelajaran adalah bahwa keluarga pejabat, baik yang masih menjabat maupun yang pernah menjabat, selalu berada dalam sorotan publik. Setiap unggahan dapat membentuk persepsi masyarakat,
terlebih ketika muncul di tengah situasi yang sedang sensitif. Di saat yang sama, kasus ini juga mengingatkan bahwa kepekaan sosial di tengah musibah seringkali menjadi nilai yang paling diperhatikan oleh masyarakat. Kalau menurut kamu, apakah yang menjadi persoalan utama dalam kasus ini adalah dugaan aksi flexing, waktu unggahannya yang dianggap kurang tepat, atau ada hal lain yang seharusnya menjadi perhatian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku nggak paham lagi dengan salah satu anak pejabat di Gayo Luas yang flexing di media sosial, bahkan dia membuat blunder, mengunggah di akun pribadinya, menyebarkannya kepada publik. Di saat Gayo belum pulih pasca bencana hidrometeorologi, dia memamerkan ada jerigen berisikan minyak diduga BBM. Ini aneh, di saat banyak masyarakat mengantri minyak, dia memamerkan timbunan jerigen. Terus dia juga memamerkan ada mobil, dan salah satu rapat yang diduga oleh oknum pejabat di Gayo Luas, isi chattingannya di luar nalar. Dia menanyakan, itu lagi apa Pak? Lagi rapat bencana katanya. Ini melukai orang Gayo. Dia memamerkan segala kehedonannya, bahkan ada fotonya berada di Eropa, menaiki pesawat, dan banyak sekali flexing di akun pribadinya. Diduga akunnya hari ini telah di-private, sehingga tidak bisa di-follow ataupun dikomentar oleh orang lain. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah banget kelakuan anak ya. Hari ini warta berita mengenai flexingan anak pejabat di Gayo Luas. Bayangin ya, pasca bencana Gayo Luas sampai detik ini itu belum ada perubahan teman-teman. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, infrastrukturnya itu benar-benar Masya Allah tabarakallah. Apalagi ditambah anak-anak sekolah itu masih memakai tali untuk menyeberang. Ya ampun, punya anak pejabat, kenapa sih bisa sesetan ini? Terus ya, mana nih Pak Bahlil? Bolu ketan. Pak Bahlil, lo lihat nih, ada nih pejabat nimbun minyak nih. Sampai anaknya bingung mau ngisi ke mobil mana lagi ya, papaku beli minyak sebanyak ini. Ya Allah, anak dajjal. Astagfirullahalazim. Terbuat dari apa sih kamu? Dajjal banget. Ini mohon maaf banget ya. Kita tuh bukan iri. Rakyat jelata ini bukan iri terhadap kalian. Ini untuk istri pejabat, anak pejabat, ataupun pejabatnya ya. Tolong, kalian hargai kita yang bayar pajak ini. Nih, fakir miskin masih banyak banget tuh ya. Fakir miskin bahkan kadang belum tentu makan. Kalian bisa memposting seenaknya aja. Ya Allah, di mana otak kalian, Dajjal? Kesel deh. Ya, jadi bukan karena kita nggak mampu, bukan. Kita tuh bahkan menghidupi kalian dari hasil kita bayar pajak. Kita kerja pontang-panting bayar pajak demi apa? Demi flexingan kalian, setan. Kesel deh aku nih. Anaknya di Eropa, bapaknya lagi kerja. Demi apa? Emosi deh. Udah nikmati aja hasil jerih payah kami. Kenapa sih? Ngapain harus memanasi kita? Entar diciduk KPK nangis loh, ya.